Halo sahabat Ocean Land, balik lagi. Ini merupakan podcast perdana Ocean Land Survey Indonesia, di mana ini merupakan wadah bagi kita untuk bisa melaksanakan diskusi secara santai, tapi juga membahas terkait teknis-teknis seputar teknologi survei geospasial yang ada di Indonesia. Nah, saya sendiri dengan Diva, dan di sini saya dibersamai oleh manajer Technical Support Engineer dari Ocean Land, yaitu Pak Andi. Halo Pak Andi. Halo juga Mbak Diva, halo sahabat Ocean Land. Oke, di episode kali ini, jadi kita akan membahas khususnya terkait fitur update pada GNSS SONEX dari geodetik dan juga GNSS mappingnya. Jadi kebetulan ada dua perangkat yang akan kita bahas pada hari ini, Pak. Yang kebetulan kita display, yaitu yang versi mapping dan juga yang versi geodetik. Nah, dua perangkat ini sebenarnya memang berada pada kategori yang berbeda, tapi update-nya yang diberikan itu cukup signifikan, terutama untuk membantu pekerjaan surveyor di lapangan. Nah, sebelum kita masuk pembahasan secara detail, mungkin saya akan membahas terkait pertanyaan yang biasanya disampaikan oleh user di lapangan, terutama terkait apa perbedaan antara GNSS mapping dan juga GNSS geodetik. Nah, sebenarnya keduanya kita sama-sama tahu ya Pak, kalau untuk pengukuran itu kita membutuhkan koreksi dari satelit GNSS untuk mendapatkan posisi. Tetapi perbedaannya itu cukup di desain dari perangkat dan juga workflow penggunaannya. Nah, untuk GNSS mapping ini, dia itu perangkatnya biasanya dibuat lebih simpel dan juga lebih compact, sehingga kalau untuk dari SONEX ini sering disebut sebagai pocketable. Artinya kita bisa masuk ke dalam pocket ataupun kantong, sehingga memudahkan surveyor di lapangan untuk melakukan pengukuran dan juga pengambilan data. Ditambah lagi, tidak terlalu banyak konfigurasi, sehingga cukup simple dan fleksibel, ditambah lagi sangat user-friendly untuk pengukuran. Nah, biasanya GNSS mapping ini memang secara general itu tidak memiliki internal radio di dalamnya, sehingga workflow-nya itu lebih sering digunakan untuk GIS mapping ataupun untuk mapping boundary ringan, untuk inventarisasi aset dan juga pengumpulan data lapangan secara cepat. Nah, berbeda dengan GNSS geodetik, perangkatnya dirancang untuk melakukan pengukuran secara profesional. Nah, biasanya bisa digunakan untuk prosesi pengambilan data survei topografi ataupun monitoring, stake out proyek, dan juga pekerjaan konstruksi di lapangan. Nah, mungkin dari sisi teknis, saya ingin tanya ke Pak Andi, berdasarkan pengalaman Pak Andi di lapangan sendiri, biasanya perbedaan dari penggunaan GNSS mapping dengan GNSS geodetik itu seperti apa? Oke, jadi gini Mbak Div, tadi Mbak Div udah benar sih. Menjelaskan perbedaan antara mapping dengan geodetik ya. Dari fisiknya aja udah kelihatan. Jadi kalau mapping itu dia simple banget. Kecil gitu ya Pak? Ya, dia kecil. Kemudian kalau yang geodetik dia relatif lebih besar. Kenapa? Karena seperti yang Mbak Diva bilang tadi, ini nggak ada radio internalnya di dalamnya. Tapi tidak berarti ini nggak bisa dipakai untuk, mungkin sobat-sobat Ocean Land juga udah tahu ya, ada RTK, real-time kinematic, itu kan betul, koreksinya harus pakai radio kan? Betul. Nah, untuk yang mapping ini dia tidak ada internal radio, tapi bukan artinya dia nggak bisa, artinya nanti kita pasang radio eksternalnya. Okay. Ya. Nah, cukup membantu nih untuk di beberapa project yang pernah saya ikutin, terutama kalau di jalan ya. Kalau Mbak Diva tahu tuh kan, jalan itu project itu nggak langsung jadi jalan. Nggak langsung. Dia ada perencanaan dulu, di mana perencanaannya juga nggak perlu harus akurat tinggi langsung gitu, enggak. Jadi ini cukup. Ya cukup. Kira-kira gitu sih yang pernah saya alamin, Mbak Diva. Jadi kalau bisa saya bantu simpulkan, memang untuk pekerjaan survei secara cepat kita bisa menggunakan GNSS mapping. Nah, kebetulan untuk topik pertama kita akan bahas GNSS mapping dulu. Jadi ini tipe S590 yang terbaru dari SONEX. Nah, seperti yang Pak Andi sebutkan sebelumnya, jadi sebenarnya ada salah satu panggilan Pak yang biasa disebut untuk GNSS mapping dari SONEX, yaitu GNSS hybrid. Jadi kita bisa melakukan komunikasi antara base dengan rover
itu menggunakan RPK radio eksternal yang kita konfigurasikan ke GNSS mapping ini. Nah, untuk update terbaru dari S590 yaitu adalah ini sudah mendukung koreksi PPP. Oh, PPP. Ya, jadi kita sudah istilahnya memudahkan ya Pak untuk pekerjaan di lapangan. Sangat mudah ya. Ketika kita tidak membutuhkan atau tidak bisa menggunakan base station ataupun memang akurasi yang kita butuhkan itu tidak dengan akurasi tinggi. Yeah. Nah, untuk pekerjaan di lapangan biasanya untuk di remote area atau biasanya di laut, betul ya Pak? Betul. Yang tidak bisa memasang base station di lapangan. Nah, untuk Pak Andi sendiri, saya pengen tanya sebenarnya bagaimana cara pekerjaan dari koreksi PPP ini menggunakan GNSS mapping dari StoneX. Oke. Jadi kalau PPP, Point Precise Positioning ya, itu PPP itu sebetulnya koreksi yang disediakan oleh provider. Oke. Provider. Jadi kalau misalkan kita pakai handphone tuh ada provider kan ya, GSM A, B, C gitu. Nah, ini ada juga sama di GNSS itu ada providernya. Nah, pertanyaannya mungkin sobat-sobat Oceanland, maksudnya koreksi dari mana? Titiknya di mana? Betul. Jadi sebetulnya provider ini punya benchmark yang tersebar di seluruh dunia, gitu ya. Nah, termasuk di Indonesia juga. Sehingga kalau dia kita butuh akurasi kurang lebih mungkin di katakanlah 30 cm atau 50 cm ya. Nah, artinya kita kan nggak perlu bikin benchmark dulu yang deket gitu ya, cukup pakai PPP itu. Ini pakai banget nih. Misalkan gini ya, kayak membuka akses jalan. Nah, kalau akses jalan tuh ada akses jalan yang bersifat publik itu jalan tol, jalan nasional, provinsi. Kemudian ada yang private atau mining, sebut jalan hauling, ya. Nah, itu pada saat bukanya tuh dia nggak perlu teliti. Ya, karena pada saat membuka lahan tuh tugasnya surveyor tuh buat memandu apa itu namanya, tahu bulldozer kan ya? Iya. Dozer tuh yang dorong itu, dozer atau ekskavator, supaya bukan tepat ya, akhirnya ada di sekitar perencanaan jalannya. Nah, itu tugas surveyor tuh. Nah, kalau dulu pakai total station, backside gitu ya. Ya, memang teliti banget 1 cm, tapi kan nggak perlu ya. Nggak perlu dia itu. Jadi dia karena bukaan toh jalannya pun lebarnya mau dibukanya sampai 50 meter, nah bukaan baru 5 meter ya dia lari asal di tengah juga dia nggak apa-apa. Nah, itu cukup pakai PPP. Kira-kira gitu. Jadi sebenarnya ini bergantung terhadap kebutuhan surveyor di lapangan ya Pak. Betul. Kalau memang untuk tahapan awal tidak membutuhkan akurasi dan presisi tinggi, kita bisa menggunakan GNSS mapping, terutama menggunakan koreksi PPP. Betul. Ini sangat menarik karena kalau kita bicara dari segi komersil, harganya pun juga jauh lebih affordable jika kita bandingkan dengan yang GNSS geodetik. Mungkin saya juga akan sharing ya Pak. Sebenarnya Oceanland pun sudah melakukan study case dan juga project. Kita sudah supply kurang lebih puluhan GNSS mapping untuk Kementerian Kehutanan, di mana mereka memerlukan itu untuk monitoring batas patok yang memang akurasinya mereka butuhkan di kisaran sentimeter, dan kurang lebih mereka membutuhkan yang versi simple dan juga compact. Nah, jawabannya adalah StoneX S590. Selanjutnya kita akan bahas ke perangkat kedua, yaitu GNSS geodetik dari StoneX, yaitu di tipe S999. Nah, yang menarik adalah ini ada update terbaru dari StoneX, yaitu integrasi 2 kamera. Yang pertama kamera untuk stake out dan juga kamera untuk fotogrametri. Nah, ini menarik karena biasanya GNSS sebelumnya itu hanya difungsikan sebagai receiver ya Pak. Tetapi di sini di receivernya itu sudah diintegrasikan dengan kamera. Nah, oleh karena itu saya pengen tanya ke Pak Andi, secara teknis bagaimana cara kerja dari fitur stack out kamera ini dan juga kamera fotogrametri dan fungsinya untuk apa aplikasi di lapangan Pak? Saya tapi tadi sedikit koreksi dulu ya, sedikit ya. Receiver semua GNSS receiver. Semua ya, semua GNSS itu sifatnya receiver gitu ya.
Jadi tadi pertanyaannya adalah kamera untuk stack out ya. Betul. Oke. Stack out pada saat masih GNSS yang dalam tanda kutip zaman dulu gitu ya, yang masih belum zaman AI, belum ada kamera gitu ya, sifatnya tuh sebenarnya sama, pakai controller. Oke. Ya, pakai kontrol, tapi muncul situ tuh garis sama titik saja. Iya. Ya. Nah, kelebihannya GNSS itu apa? GNSS itu sifatnya sudah global. Oke. Artinya terorientasi ke arah utara, relatif utara. Beda dengan total station, itu beda tuh. Ya, kalau total station kita nyalain belum tentu dia tahu arah utaranya, nggak bisa, harus kita backset. Tapi kalau GNSS kita nyalakan, dia relatif sudah mengetahui arah utara itu kemana. Oke. Nah, jadi untuk stack out pada saat zaman sebelum teknologi GNSS yang sekarang, itu saya harus berpikir, nih titik arahnya kemana nih, gitu ya. Mau misalkan titiknya ada di sebelah sana, saya menghadap ke sana nih ya. Padahal titiknya ada di sana. Itu saya harus putar-putar dulu nih, cari-cari dulu. Iya. Ya, arahnya kemana? Betul, cari dulu. Atau menyesuaikan arah arah utara atas layar. Oke. Nah, tahu nggak? Sini kan suka ada dot up gitu ya. Itu artinya menunjukkan atas layar itu utara. Jadi saya harus arahkan dulu nih ke arah utara, baru nanti saya bisa tahu sebelah sana. Nah, ini tentunya jadi kelemahan buat teman-teman atau sobat Oceanland yang baru mengenal GNSS. Kenapa? Karena lumayan sulit mengorientasikan. Kayak misalkan saya nanya ke Mbak Diva, sekarang arah utara kemana? Kalau di ruangan nggak tahu. Bingung kan? Ya kan, bingung kan? Tapi kalau saya tanya, misalkan barat kemana? Ke arah kita sholat. Relatif ya. Nah, itu relatif kan ya. Nah, ini sama seperti itu. Jadi teman-teman yang masih jarang nih pakai GNSS atau yang baru, dia akan agak kesulitan biasanya. Belum terbiasa. Bukan nggak bisa ya. Belum terbiasa. Nah, sekarang dengan adanya kamera ini sangat membantu. Membantu banget nih. Jadi kita tinggal lihat aja nih di layarnya ya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat ya, video singkatnya ya, video demonya. Itu arahnya itu di layar controller. Layar controller tuh nanti keluar garis. Keluar garis. Jadi saya ada dua kamera ini. Ini ada dua kamera, kamera depan sama kamera bawah ini. Dua-duanya bisa terpakai maksimal pada saat step out. Ya. Pertama, dia akan memberikan arah. Kita disuruh kemana tuh? Keluar garis. Keluar garis. Nanti kita arahkan si kamera itu ke arah yang searah yang garis tersebut. Kita jalan mendekat. Nanti semakin mendekat, ketika sudah kurang lebih 2 atau 3 meter ya. Sorry, saya lupa, antara 1 sampai 3 meter deh, anggap lah ya. Itu kameranya akan otomatis pindah ke bawah. Jadi 2 kamera ya, Pak? 2 kamera. 2 kamera. Jadi yang pertama karena jauh, nggak mungkin kan pakai kamera bawah kan, yang kena kaki kita jadinya gitu kan. Nah, berbanding terbalik juga pada saat kita sudah mendekat, ya kan kamera depan udah ngarahnya kemana kan? Ya, padahal kita udah dekat di titiknya nih, berubah dia ke kamera bawah. Otomatis otomatis sampai dia nanti nunjuk. Nah, ini cukup membantu ya. Wah, bantu banget. Jadi kalau dulu gitu ya, saya paksa teman-teman surveyor saya tuh dulu, saya paksa buat memahami dulu azimut kayak gitu, koordinat atau orientasi. Nah, tapi bukan artinya sekarang nggak dipaksa ya, harus dipaksa juga surveyor ya, kalau basicnya ya, matematika ya, trigonometri ya, kalian ingat sama trigonometri? Udah nggak pernah kena sih. Sama tadi udah males ya. Ya, tapi kan seneng ya, artinya menggabungkan antara teknologi sama sains. Nah, ini sekarang sains sama teknologinya ada di sini semua. Gitu Mbak Dio. Nanti kapan-kapan Mbak Diva ikut coba. Coba. Kita coba langsung nanti ya Pak. Iya. Kita lampirkan juga videonya. Nah,
Kalau tadi yang dibahas adalah kamera stakeout, jadi memang sangat memudahkan kita atau surveyor di lapangan untuk menavigasi ke titik yang ingin dituju ya Pak. Nah, yang kedua mungkin yang belum di-highlight adalah kamera fotogrametri. Jadi memang fotogrametri dari GNSS ini sudah bisa menghasilkan point cloud, di mana tiap poinnya itu sudah memiliki presisi posisi ya, atau terkoreksi karena memang sudah include dengan atau terintegrasi dengan GNSS. Nah, mungkin Pak Andi bisa ceritakan bagaimana konsep dari fitur fotogrametri ini. Tapi sebelumnya saya jelaskan sedikit ya mengenai fotogrametri. Fotogrametri di sini itu bukan hanya dari pesawat atau drone. Nah, itu namanya foto udara. Nah, fotogrametri ini bisa dari udara, bisa di darat juga. Artinya kita bisa memanfaatkan konsep dari fotogrametri. Paham ya? Jadi fotogrametri itu ya, untuk sobat-sobat atau teman-teman Oceanen, jadi fotogrametri itu bukan hanya ke drone aja. Bukan hanya dari drone saja. Jadi dari bahkan pakai kamera handphone kita pun bisa. Itu fotogrametri juga sebetulnya ya. Nah, ini sekarang di GNSS yang tipe 999 ya. Tipe 999 ini tuh ada kamera di depan. Ini cukup membantu sekali. Dan sangat kayaknya lebih dari membantu sih kayaknya ya. Itu akuisisi data jadi bagus gitu loh. Jadi bagus. Kenapa? Karena kita bisa collect data si foto, dan foto tersebut sudah ter-tagging dengan koordinat yang benar. Ini menariknya loh ya. Dengan koordinat yang benar. Artinya koordinat yang benar itu sudah terkoreksi. Baik itu mau pakai apa, M-Trip atau RTK, ya, maksudnya radio internal kan, radio internal. Nah, si foto itu kalau kita buka tuh kita buka metadatanya di properties tuh details, itu lihat deh koordinatnya. Koordinat geodetiknya tuh angka di belakang komanya itu sampai 9, artinya bagus sekali. Kalau mau bandingkan sama handphone coba mencoba Diva foto, kemudian lihat di properties itu paling cuma 3 atau 2 angka di belakang koma. Artinya dia masih bisa lari jauh. Nah, kalau ini semua foto itu sudah terkoreksi. Ya. Nah, kembali sekarang kalau fotonya sudah terkoreksi, artinya kita sudah punya bahan baku yang bagus buat kita olah. Ya, tadi saya bilang pakai kamera handphone biasa, itu kita bisa dapat point clouds. Tapi pertanyaannya benar atau enggak ukurannya, spasialnya benar atau enggak, gitu ya. Bahkan kalau misalkan dia tidak ada geotaggingnya, itu bisa kebalik. Paham. Karena koordinatnya piksel jadinya. 0,0 kan biasanya di bawah ya. Ini enggak, 0,0 di atas dia. Dia terbalik. Mirror gitu ya. Mirror, benar banget mirror. Nah, kalau yang dari hasil GPS geodetik ini, semua fotonya sudah tergeotagging dengan benar. Ini menarik banget ya. Mari, kita liatin juga ya. Atau mungkin nanti kan ya, daripada sambil dengerin kita ngomong terus kan, nanti kan bisa dilihatin ya. Iya, kita tampilin hasil datanya ya Pak. Sama tim kreator kita yang kreatif banget, Mbak Jasmine ya. Di belakang kamera Pak. Itu dia. Ini sangat menarik. Jadi artinya pemodelan ya Pak, output akhir yang nanti kita dapatkan atau point cloud-nya itu sudah terreferensi oleh koordinat yang dengan presisi tinggi ya Pak. Kalau seperti use case di lapangan biasanya surveyor gunakan untuk aplikasi apa Pak? Banyak. Jadi point clouds itu kalau kita bicara point clouds itu artinya kita melakukan virtual mapping. Ya, artinya virtual mapping itu gini. Anggap ini deh kayak mobile mapping nih, ya. Mobile mapping kenapa dia compact? Karena kita butuh satu informasi gitu misalkan. Simple. Jumlah pohon di pohon sawit gitu ya. Nah, itu kan kalau jumlah pohon ya lari 30 cm juga mana ada pohon sawit jarak 30 cm muncul pohon sawit lagi, enggak kan? Paling enggak ya 5 meter gitu kan ya. Artinya kalau dia lari 30 cm atau 50 cm
ya nggak tabrakan lah ikutannya. Ya cukup dia pakai ini. Nah kalau yang apa itu tadi yang geodetik tadi lupa pertanyaan apa sih? Use case aplikasi di lapangannya. Aplikasi lapangannya. Nah tadi ya yang mapping ya, mapping tadi ya sawit. Nah, artinya informasinya ya bukan tidak bisa, tapi dengan variasi informasi yang cuma segini dalam tanda kutip, pakai mapping udah cukup lah, udah gitu ya. Dan nggak perlu banyak orang. Namanya kalau pakai bisa PPP, ya artinya kalau PPP itu tidak terbatas area ya, nggak perlu GSM loh, ingat aja. PPP itu nggak perlu GSM, nggak perlu radio. Nah, yang penting dia daerahnya relatif terbuka. Nah, ya kalau terbuka lebih bagus lagi. Artinya nggak perlu lagi ada orang nunggu di base untuk PPP. Ya, nah kalau yang geodetik ini untuk objek yang relatif lebih heterogen. Ya, heterogen itu gini, Mbak Diva bisa bayangin nggak kalau kita mengukur di depan kantor kita, setiap titik itu kita harus tagging. Pinggir jalan, as jalan, pinggir jalan sebelah kiri, saluran atas, saluran bawah, sisi bawah sebelah kiri, sebelah kanan itu terpisah tuh. Banyak poin yang harus banyak poin. Titik reklame, kemudian di sub itu apa itu namanya, kalau di sub tuh lalu lintas itu ya, papan tunjuk rambu lalu lintas ya. Itu kan semua diukur ya Pak. Dia diambil koordinatnya. Ya. Artinya Mbak Diva bisa bayangkan kalau misalkan saya manfaatkan kamera fotogrametri, saya fotonya terus dia. Foto terus. Sangat memudahkan sih. Iya, terus saya olah. Setelah saya olah, saya bisa dapat informasi terus itu. Saya bisa mapping, virtual mapping. Ini koordinat rambu ini koordinat apa itu namanya hydrant gitu ya. Ya cukup membantu lah. Keren lah. Membantunya selain dari sisi teknologi ya Pak, ternyata ke fleksibilitas dan juga efisiensi waktu pengambilannya pengambilan data di lapangan. Betul. Artinya nggak perlu lagi tiap titik kita ambil, bisa aja kita capture menggunakan foto, lalu kita sudah mendapatkan data titik dari si foto tersebut. Betul. Ini pembahasan episode kali ini sangat menarik. Jadi kalau boleh saya rangkum, jadi tadi kita ada GNSS Mapping S590, di mana update-nya adalah sudah memiliki koreksi PPP. Dan yang kedua adalah StoneX S999 yang sudah diintegrasikan dengan 2 kamera, yaitu kamera stack out dan juga kamera untuk fotogrametri. Sehingga sangat membantu untuk workflow surveyor di lapangan. Semoga pembahasan singkat pada hari ini itu bisa memberikan insight kepada sobat-sobat Oceanland yang sedang mencari tahu terkait apa update teknologi GNSS yang ada pada saat ini. Sebelumnya, terima kasih Pak Andi sudah memberikan insight. Sama-sama Mbak Diva. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga kita bisa bertemu di podcast-podcast lainnya. Sampai jumpa. Dadah.